Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Hayu kita bikin cemilan kekinian atau yang lagi viral di Indonesia Raya. Bikinnya gampang banget, langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahan utama di sini aku pakai sedikit butter atau mentega dicampur juga dengan minyak masak, dan ini mau aku lelehkan dengan cara ditim dengan air mendidih ya teman-teman. Sembari nunggu mentega dingin, siapkan juga terigu protein rendah atau kunci biru atau merek lainnya juga boleh. Selain itu aku juga pakai tepung maizena, ada gula pasir, aku pakainya yang jenis merah agar wangi aja, sejumput garam agar rasanya seimbang, baking powder, dan untuk yang terakhir aku pakai setengah sendok baking soda. Dan untuk yang satu ini sifatnya opsional, kalian bisa pakai full susu cair. Kalau pengen lebih crispy lagi di bagian luarnya, kalian bisa menggunakan separuh-separuh aja. Agar wangi, butternya lebih keluar, aku tambahkan dengan pasta susu atau pasta butter. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai dengan vanilla essence juga ya teman-teman, nggak masalah. Kalau udah sedikit tercampur, karena tadi udah aku kocok ya, sekarang kita tambahkan dengan mentega plus minyak yang tadi kita lelehkan sebelumnya. Dan ini teman-teman, untuk suhu menteganya udah suhu ruang ya. Sekarang aku tambahkan 1 butir telur dan kita kocok sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk mengocok adonan waffle ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Kita bisa menggunakan mixer, kalau enggak kita bisa ngocok, bisa diublek-ublek kayak aku gini dengan menggunakan whisker. Diaduk sampai gula pasirnya larut dan tidak ada gumpalan di terigunya, dan akan aku simpan lagi kurang lebih 1 jaman agar baking powder dan baking sodanya makin naik lagi. Nah ini dia keju mozzarella juga dark cooking coklat aku pakai untuk topping dan isiannya nanti. Setelah 1 jam adonan diistirahatkan, sebenarnya ini udah lebih dari 1 jaman teman-teman, tapi aku simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin kurang lebih 2 jaman. Dan cara ini bisa kalian pakai kalau kalian gak langsung pakai setelah 1 jam diistirahatkan. Biar gampang aja nanti waktu mencetaknya, jadi aku ganti pakai gelas ukur yang ada ujungnya kayak gini loh teman-teman. Untuk cetakannya itu seperti ini ya teman-teman, aku belinya itu di Orange, dan kelihatannya dia cukup tebal dan tidak lengket. Dia berbahan seperti besi, ini cukup bagus menurut aku dengan harga yang murah ya teman-teman, gak lengket juga, dan itu yang penting. Nanti linksnya bisa aku taruh di bawah ya. Dan aku olesi cetakannya dengan minyak, aku khawatir lengket teman-teman. Aku pakai 2 cetakan agar cepat aja masaknya, dan aku pastikan cetakannya ini benar-benar sampai panas tapi tidak sampai berasap ya. Tuangan pertama ini bakalan aku kasih tipis-tipis aja karena ini juga bakalan ditumpuk lagi dengan adonan nantinya. Usahakan rata semua sisi cetakan itu sampai tertutup. Sekarang aku lanjut beri dengan keju mozzarella dan aku tutup kembali dengan adonan waffle sampai full batas pinggir cetakannya. Usahakan kasih adonannya itu sampai full menyentuh bibir batas cetakan ya teman-teman. Kalau udah langsung tutup aja. Tutupnya itu ditutup rapat dan langsung dibalik. Nah, agar bentuknya sesuai dengan cetakan tulisan dan angka-angkanya juga agar tegas terlihat sempurna. Di sini aku pakai kompornya dengan api yang kecil banget ya teman-teman, biar bagian luarnya sampai garing, bagian dalamnya juga masak sempurna. Aku sering bolak-balik kira-kira setengah menitan aku balik, setengah menit aku balik lagi. Itu juga ngebantu warnanya sama rata, nggak gosong juga ya teman-teman. Oh ya, pas diangkat nanti kalau udah mateng, kalau bisa jangan disimpan di piring atau wadah tertutup ya teman-teman. Disimpan aja di peniris minyak atau saringan minyak agar waffle di bagian bawahnya nggak basah, biar dia tuh tetap garing walaupun udah tahan lama. Sebenarnya aku bikin resep waffle coin ini karena aku itu pengen banget jualan di Car Free Day pas weekend teman-teman. Jadi aku bakalan cari resep yang pas sempurna adonan resep waffle coinnya yang aku mau, dan resep ini itu hampir banget mendekati sempurna, tapi lebih tepatnya itu hampir sesuai dengan yang aku mau teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 8-9 keping koin, dan untuk aroma wanginya tuh wangi butter dan susu keluar banget. Wangi banget ini teman-teman. Walaupun gak banyak pakai mentega dan susu, tekstur luarnya itu masih garing walaupun dia udah mulai dingin. Nah, ini sebelum aku buka, nih aku lupa, akan aku cek dulu tekstur luarnya garing walaupun udah mulai dingin, tapi renyah dan garing bagian luarnya masih ada. Dan mumpung masih hangat-hangat, ini biar tetap molor-molor keju mozzarellanya, mau coba aku belah waffle coinnya ini ya teman-teman. Wah, bikin teman-teman ngiler gak ini?
Wangi keju dan wangi susu dari wafelnya cocok kata orang teman-teman. Dan untuk tekstur bagian dalamnya itu empuk, lembut, padahal bagian luarnya ini garing ya teman-teman. Aku udah coba bikin 3 kali resep waffle ini teman-teman, dan ini yang paling enak menurut aku. Terima kasih banyak ya teman-teman kalian dukung channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi masak-masak di dapur Enisa Yuliati. Bye bye.